Halo semuanya, kali ini kita bertemu dalam materi persiapan retorika. Materi ini adalah materi yang dibuat khusus untuk mempersiapkan kalian dalam berretorika nantinya yang akan kalian lakukan pada saat ujian akhir semester nanti. Nah, untuk persiapan retorika ini ada beberapa hal teknis yang akan saya sampaikan, dimulai dari persiapan materinya, kemudian analisa audiens, bahkan juga ke beberapa body games seperti body language. Juga kita akan membahas mengenai mimik wajah, serta bagaimana teman-teman nanti bisa mengatasi kegugupan. Kenapa penting bagi kita untuk membahas persiapan dalam retorika? Karena retorika tidak bisa dikuasai hanya dalam sekali praktek saja, teman-teman semua. Hal yang paling terpenting dari retorika adalah bagaimana kalian mempersiapkan speech kalian dari awal hingga kemudian kalian latihan dan praktek berulang-ulang kali. Tapi sebelum saya mulai masuk ke materinya, saya ingin bertanya, pernahkah kalian benar-benar tersentuh atau terkesima karena pidato dari seorang public figure? Atau pernahkah kalian pada akhirnya termotivasi untuk melakukan sesuatu yang diarahkan oleh seorang public speaker? Saya rasa salah satu di antara kedua pertanyaan saya tadi pasti pernah kalian alami. Dan itu menunjukkan betapa kuatnya sebuah retorika, teman-teman. Dan oleh karena itu, retorika menjadi salah satu skill, salah satu kapabilitas yang harus kalian miliki untuk nantinya menjadi bekal bagi kalian ketika masuk ke dalam industri. Baik, langsung saja kita akan mulai dalam persiapan pertama bagi kalian saat akan berretorika atau melakukan public speaking. Dimulai dari yang saya sering sebut sebagai preparation game. Kenapa saya mencantumkan kata game pada preparation ini? Karena game itu cenderung selalu menarik, membahagiakan, memberikan kalian rasa senang dan juga tantangan. Dan harapan saya dalam kalian mempersiapkan retorika kalian nantinya, kalian akan merasa bahagia dalam prosesnya serta tertantang untuk selalu meningkatkan kapabilitas kalian. Nah, preparation game ini kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya, yaitu adalah persiapan materi atau speech project-nya. Nah, speech project ini bisa kalian mulai terlebih dahulu dari brainstorming. Brainstorming adalah bagaimana kalian mencari ide-ide yang akan kalian eksekusi hingga akhir nanti. Bagaimana cara kalian mendapatkan ide ini nanti tergantung dari masing-masing orang. Saya rasa setiap orang akan memiliki cara atau ide yang berbeda, tergantung dari frame of reference atau field of experience-nya kalian masing-masing. Tetapi seringkali ide itu datang tanpa kita undang. Seringkali dia datang di waktu yang tidak kita ekspektasikan. Oleh karena itu saran saya dari pengalaman saya, ketika kalian mendapatkan ide-ide tertentu baik untuk topik kalian maupun beberapa frasa-frasa yang mungkin menarik, itu silahkan kalian catat saja. Ya, hidup kita sekarang sudah sangat dimudahkan dengan adanya gawai yang kalian bisa bawa kemanapun, sehingga di gawai itu sendiri juga sudah ada fitur-fitur notes. Silahkan di sana kalian catat ide-ide kalian dalam merancang nanti sebuah speech untuk retorika. Nah, apabila tahap brainstorming itu sudah berjalan, kalian sudah mendapatkan ide, maka hal berikutnya adalah mencoba untuk merumuskan goals apa yang ingin kalian capai dalam retorika kalian kali ini. Nah, saya sendiri suka mengelompokkan goals ini menjadi dua. Yang pertama adalah to inform dan yang kedua adalah to persuade. Ya, ada to inform dan ada to persuade. Jadi untuk to inform ini adalah goals di mana kalian memastikan audiens kalian dari yang awalnya tidak tahu itu menjadi tahu. Nah, kenapa sih harus kemudian dirumuskan goals ini? Karena ketika kalian tahu apa goals kalian, maka kalian akan menyusun speech kalian sedemikian rupa untuk mencapai goals tersebut. Treatment dari masing-masing speech kalian tentunya akan berbeda tergantung dengan goals-nya. Apabila goals-nya seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan to inform, maka kalian harus riset, mencari banyak informasi-informasi baru, informasi paling mutakhir, juga mencari tambahan-tambahan informasi pendukung yang bisa menambah tingkat pengetahuan dari audiens kalian. Nantinya kalian juga bisa menguji keberhasilan dari speech kalian dengan memastikan apakah audiens kalian sudah mendapatkan peningkatan pengetahuan atau tidak. Nah, itu nanti kita bahas di belakang saja ya. Berikutnya adalah yang to persuade. Kalau to persuade atau persuasi, membujuk, nah maka goals kalian adalah membujuk audiens kalian untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Nah, membujuk ini susah-susah gampang ya teman-teman ya.
karena ada frasa-frasa bujukan yang harus kalian gunakan, contoh-contoh, kemudian juga motivasi-motivasi yang kalian harus berikan dalam speech kalian agar audiens pada akhirnya tergerak untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah brainstorming, kemudian memastikan idenya, dan ketika itu semua sudah terjadi, kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu adalah riset. Nah, riset ini melakukan apa? Oke, ketika tadi kalian sudah brainstorming, kalian sudah menemukan topik, nah, maka topik itu silahkan kalian uraikan kembali. Apa hal yang menarik dari topik-topik itu? Nah, dalam melakukan sebuah retorika, itu ada akuntabilitas yang harus kalian jaga ya teman-teman ya. Kalian harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kalian sampaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalian untuk melakukan riset terhadap topik tersebut. Dan bentuk akuntabelnya kalian terhadap speech kalian nanti adalah kalian harus mencari informasi-informasi yang berasal dari sumber-sumber yang juga kredibel, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang jelas ya sumbernya dari mana. Jadi saran saya gunakan memang portal-portal berita mungkin atau jurnal-jurnal ilmiah atau hal-hal lain yang memang kredibel sumbernya. Nah, silahkan pada tahap ini kalian akan berusaha mencari data sebanyak mungkin, mencari frasa-frasa yang menarik atau case-case yang bisa kalian angkat nantinya pada speech kalian. Nah, itu adalah pada tahap ini. Kalau misalnya tahap ini sudah kalian lewati, sudah selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Yang mana tahap berikutnya adalah tahap analisa audiens. Nah, dalam ilmu komunikasi sangat penting bagi kita untuk memahami siapa audiens kita. Karena treatment kita pasti akan berbeda tergantung dengan siapa komunikannya atau audiensnya. Nah, untuk analisa audiens ini silahkan dilakukan berdasarkan demografi teman-teman ya. Dari sisi usia, kemudian dari jenis kelamin, ya pastinya mungkin jokes-jokes itu akan berbeda tergantung dengan usia, jenis kelamin. Studi kasus juga pasti akan berbeda ya tergantung dengan usia. Kalian bisa mengelompokkan apakah Gen Z, Gen X, atau Boomers yang nantinya akan menjadi audiensnya kalian. Cara kalian membawakan materinya pasti akan sangat berbeda tergantung dari masing-masing audiens tersebut. Nah, agar nantinya speech kalian bisa lebih diterima, kemudian mendapatkan perhatian yang banyak dari audiens kalian, maka kalian juga harus memahami interest dari audiens kalian, apa minat dari audiens kalian. Nah, tadi setelah demografinya diketahui, maka kita kerucutkan lagi nih ke minatnya. Apa sih minat dari audiens kalian? Kemudian knowledge-nya mereka kira-kira sampai mana? Nah, ini penting nantinya ketika kalian menyusun speech, kalian harus menggunakan bahasa-bahasa yang memang sekiranya akan dipahami oleh audiens kalian. Ini bisa digarisbawahi teman-teman ya. Apabila audiens kalian adalah mereka-mereka yang mungkin tidak berada dalam satu lini teknis yang sama dengan kalian, maka kalian nggak bisa menggunakan kata-kata yang terlalu teknis. Jadi silahkan kata-katanya dipastikan akan mudah dipahami oleh audiens kalian. Nah, terakhir di preparation game ini kita bisa masuk ke speech design-nya. Ketika kalian sudah melewati 3 langkah tadi, maka ya terakhir itu kalian tinggal mendesain nih speech-nya akan seperti apa. Kalian boleh menulis semua naskahnya dulu, kalian boleh memasukkan, kemudian arrange data-data yang tadi kalian sudah dapatkan, yang mana akan menjadi openingnya kalian, kemudian bridging ke isi, kemudian setelah itu akan ditutup dengan apa. Nah, di sini adalah saat kalian melakukan itu. Biasanya kalau opening bisa dengan salam, atau kalau misalnya kalian memiliki salam-salam khusus tersendiri dari audiens kalian, itu juga bisa digunakan. Kemudian silahkan berikan sedikit pengantar dari problem atau hal-hal yang akan kalian sampaikan nantinya pada speech tersebut. Dan dari pengantar itu nanti akan ada bridgingnya teman-teman ya, akan ada jembatannya hingga kita masuk ke masalah aktual yang akan kalian sampaikan, akan masuk ke dalam ide utamanya kalian. Nah, nanti dalam sebuah speech itu kalian juga bisa melakukan ice breaking. Ice breaking ini bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalian bisa sudah menyiapkan ice breaking itu, apakah itu dalam bentuk pertanyaan, kuis, atau lelucon-lelucon, jokes yang kalian lempar, itu sudah bisa kalian siapkan juga sedari awal. Nah, kapan pemakaiannya? Mungkin nanti kalian lihat dari kondisi audiens kalian saat kalian sudah praktik retorika. Nah, tapi itu sangat bisa disiapkan sedari awal.
Di penutup nanti juga tergantung ya teman-teman ya, kalian bisa berkreativitas semaksimal mungkin, kalian akan menutup speech kalian dengan cara apa. Nah nanti silahkan kalian bisa berdasarkan analisa audience tadi, kalian bisa memahami kira-kira ditutup dengan apa, apakah ditutup dengan quotes, atau mungkin kalau sekarang kita melihat ada tren pantun ya teman-teman ya. Nah jadi bisa juga kalian tutup speech-nya itu dengan pantun. Silahkan saja, silahkan berkreativitas, kalian menggunakan waktu kalian untuk membuat sebuah naskah yang menarik. Sehingga dari naskah tersebut kalian bisa buat outline-nya, dan dari outline-nya nanti kalian silahkan membuat slide presentasinya. Nah saran saya, slide presentasi itu tidak perlu banyak-banyak diisi oleh kalimat atau kata-kata. Silahkan gunakan buat slide presentasi yang menarik. Sehingga nantinya fokus audiens tidak hanya pada slide presentasinya kalian, tetapi fokus pada mendengarkan kalian. Nah, seperti yang juga pernah saya sampaikan di kelas ya teman-teman ya, public speaking itu tidak hanya sekedar tentang berbicara, tapi tentang bagaimana kalian mengisi diri kalian dari membaca dan juga mendengar. Oke, baik, itu tadi preparationnya, itu yang bisa kalian lakukan untuk membuat naskah. Berikutnya, ketika semua itu sudah selesai, analisa audiens sudah selesai, naskah juga sudah jadi, maka kalian berikutnya akan mencoba untuk latihan. Bagaimana kalian membawakan speech itu nantinya. Jangan pernah berpikir bahwa karena kalian sudah sering melakukan public speaking atau berretorika sebelumnya, jadi kalian tidak perlu lagi latihan ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya seorang public speaker yang sangat handal pun itu tidak pernah melepaskan dirinya dari latihan sebelum perform atau sebelum tampil. Sehingga latihan itu silahkan dilakukan sehingga kalian kemudian bisa mengevaluasi penampilan kalian, dan akhirnya nanti dari evaluasi tersebut kalian bisa menambah-nambah untuk performance kalian dan bisa menyempurnakan performance kalian kembali. Berikutnya saya mau masuk ke body game-nya, di mana ini adalah terkait dengan tubuh ya teman-teman ya. Ini bisa masuk ke postur tubuh, kemudian bisa masuk ke mimik wajah, body language, kemudian juga masuk dia ke dalam olah vokal. Terkait dengan postur, ini juga saya perkenankan kepada teman-teman untuk silahkan bercermin. Nah, bercermin ini bukan di dalam artian yang negatif ya, karena saya pun sampai saat ini selalu suka bercermin untuk memastikan penampilan saya. Dan saya berharap teman-teman mencoba untuk melakukan itu juga. Silahkan bercermin, coba lihat postur tubuhnya apakah sudah tegap atau belum. Karena seringkali tanpa kita sadari kita memiliki postur tubuh yang bungkuk teman-teman. Apabila teman-teman memiliki postur tubuh yang bungkuk, tetapi kalian tidak menderita skoliosis, nah itu masih sangat bisa diperbaiki dengan beberapa jenis perbaikan postur tubuh. Bisa dengan menegakkan tubuh, yaitu adalah cara paling mudahnya. Oleh karena itu saya meminta teman-teman untuk coba bercermin. Nah sebelum tampil pun kalian harus melakukan grooming ya teman-teman ya. Kalian harus menggunakan pakaian yang rapi. Saya tidak menyatakan bahwa pakaiannya harus selalu mewah, tapi silahkan coba gunakan pakaian yang rapi, yang menarik untuk dilihat dengan kombinasi warna yang juga sesuai dengan tone kulit teman-teman semua. Oleh karena itu sering-seringlah untuk bercermin, untuk melihat. Bahkan dari mimik wajah juga silahkan ya teman-temannya dicek kira-kira angle-nya teman-teman itu di sebelah mana. Coba tersenyum, nah itu sangat penting. Kemudian bagaimana komunikasi nonverbalnya teman-teman dengan mimik wajah itu nanti dapat menguatkan komunikasi verbalnya. Karena sekali lagi ini juga sering sekali saya sampaikan di kelas bahwa komunikasi nonverbal itu fungsinya adalah untuk memperkuat komunikasi verbalnya teman-teman. Nah nanti selain dari video ini juga akan ada slide-slide PowerPoint yang akan berisi juga tentang beberapa contoh dari mimik wajah. Silahkan teman-teman cek di sana. Kemudian juga postur tubuh. Nah apalagi ketika teman-teman berdiri di depan audiens, silahkan berdiri yang tegap ya teman-teman ya. Itu nanti bisa dicek dulu dari bercermin tadi. Berikutnya, tadi sudah mimik wajah, kemudian juga sudah body language, juga postur tubuh ya teman-teman ya. Saya juga tadi sudah menyelipkan tentang grooming, di mana kalian harus menyiapkan diri untuk berpakaian yang rapi, rambut juga disiapkan. Kalau untuk wanita, ya jangan ragu untuk melakukan make up ya, demi penampilan yang juga sempurna ketika ada di atas panggung. Nah itu nanti bisa teman-teman siapkan. Berikutnya adalah terkait dengan olah vokal. Nah ini selalu menarik karena sampai sekarang pun saya juga selalu melakukan latihan-latihan untuk memperkuat olah vokal saya. Nah saya menyebutkan beberapa saja ya teman-teman ya olah vokal yang bisa kalian latih
untuk memperkuat lagi penampilan kalian ketika beretorika nanti saat ujian akhir semester. Yang pertama, itu ada intonasi. Nah, intonasi itu adalah lagu kalimat. Jadi ada intonasi-intonasi yang bisa kalian gunakan dalam speech kalian. Ini tergantung nanti dari naskah kalian. Tapi cara mudahnya untuk berintonasi itu adalah teman-teman cek di mana titik, di mana koma. Kalau koma pasti ada jeda sebentar. Kemudian titik itu berarti berhenti dulu ya teman-teman ya. Nanti jangan langsung mencros-cros. Jadi teman-teman lanjut aja gitu berbicara tanpa memperhatikan nada atau lagu kalimat. Apabila ada kalimat-kalimat yang kemudian atau kata-kata yang dia memang mengarah untuk menunjukkan kebahagiaan, itu nanti bisa dinaikkan nadanya untuk menunjukkan kebahagiaannya. Gitu ya. Misalnya kayak teman-teman menyatakan saya sangat bahagia saat ini. Nah, itu adalah bentuk dari intonasi. Silakan nanti beberapa contoh juga akan saya sampaikan pada slide presentasi yang bisa teman-teman akses juga nantinya. Yang kedua itu adalah artikulasi. Nah, artikulasi ini juga sangat penting untuk kita latih, terutama pada beberapa huruf-huruf yang mungkin agak sedikit tricky seperti R atau L. Ya, ini bisa teman-teman latih dengan cara mencoba untuk mengucapkan alfabet-alfabet dari A sampai Z juga tidak apa-apa. Silahkan mulai dicoba di sana. Atau bisa juga coba teman-teman mengucapkan kata-kata yang biasanya agak sulit untuk diucapkan seperti terserah, kata-kata lainnya, dan pastikan setiap teman-teman menyampaikan sesuatu artikulasinya harus jelas. Itu penting. Nah, terdengar mudah ya teman-teman ya, tapi nanti akan ada beberapa contoh juga latihan artikulasi yang bisa teman-teman lakukan. Itu nanti akan ada di PowerPoint, jadi silahkan nanti dicek di sana. Nah, teman-teman bisa berlatih juga dengan satu kalimat yang bisa menajamkan artikulasi, seperti contohnya adalah kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, kelapa diparut, kepala digaruk. Nah, itu silahkan teman-teman coba, dimulai dari speed yang pelan sampai kemudian speed yang agak cepat, itu untuk mencoba menajamkan artikulasinya teman-teman. Jadi silahkan dicoba nanti ya. Teman-teman juga feel free untuk berkonsultasi dengan saya nantinya terkait dengan hal ini. Nah, baik, tadi kita sudah membahas mengenai artikulasi, kemudian sekarang kita masuk ke aksentuasi. Nah, aksentuasi ini adalah sebuah penekanan teman-teman. Jadi ada beberapa kata-kata yang bisa kalian tekankan kalau misalnya memang kata-kata itu penting untuk dipahami. Nah, misalnya ketika kalian menyatakan bahwa hal ini sangat penting. Nah, kalian bisa memberikan aksentuasi atau penekanan pada kata sangatnya. Hal ini sangat penting, misalnya seperti itu. Ya. Atau misalnya teman-teman menyatakan kamu berharga, kamu itu berharga bagi saya, misalnya begitu. Nah, itu adalah bentuk dari aksentuasi atau penekanan. Jadi silahkan nanti naskah yang sudah teman-teman buat tadinya, nah, itu ditandai yang mana yang akan ditekankan, kemudian tanda bacanya juga jangan sampai lupa ya teman-teman ya, harus jelas di mana teman-teman meletakkan koma atau di mana teman-teman nanti akan meletakkan tanda titik. Nah, itu dimulai dari sana. Berikutnya adalah speed. Ini adalah kecepatan dalam berbicara. Saya rasa ini cukup tricky karena terkadang ketika kita sedang nervous atau kita sedang tegang, seringkali itu kita berbicara dengan sangat cepat. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kalian melatih hal ini atau mengetahui seberapa cepat dalam kalian berbicara, itu kalian bisa coba untuk berbicara terlebih dahulu dengan naskah yang tadi sudah kalian buat, kemudian direkam ya teman-teman ya. Direkam dan nanti dari sana kalian bisa memahami apakah saya berbicara terlalu cepat ataukah sudah cukup nih untuk speednya. Saran saya ketika kalian nantinya itu sedang speech, ya tergantung lagi dari jenis speechnya, apakah itu memang pidato. Nah, tapi kalau di awal-awal ketika kalian sedang menyampaikan informasi, itu baiknya tidak terlalu cepat ya, agar audiensnya nanti bisa memahami apa yang kalian sampaikan. Seperti itu. Oke, itu adalah terkait dengan olah vokal teman-teman semua. Nah, itu beberapa hal yang bisa kalian siapkan. Plus, satu lagi, apabila nanti kalian mengalami masalah kegugupan, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Mungkin itu pertanyaan yang sering muncul. Sebenarnya kegugup itu bukanlah suatu perasaan yang harus ditekan atau harus hilang bagi seseorang yang sering beretorika, karena gugup itu adalah sebuah hal yang manusiawi.
Seseorang yang sering berretorika pun pasti pernah merasa gugup saat praktik retorika. Oleh karena itu, ketika teman-teman merasa gugup, ada banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Tetapi saya akan menyampaikan pengalaman saya saja ya teman-teman ya. Dimana ketika gugup, biasanya hal yang saya lakukan adalah memejamkan mata, kemudian menarik nafas, dan menghembuskan. Narik nafasnya dalam-dalam, kemudian jangan lupa untuk dihembuskan. Ini bisa dilakukan hingga 3 kali, dan biasanya bagi saya 3 kali saja sudah cukup untuk membuat tubuh saya lebih rileks lagi. Nah, yang kedua, untuk mengatasi rasa gugup biasanya adalah memastikan bahwa saya memang sudah menyiapkan naskah saya, kemudian saya sudah menyiapkan performance saya dengan semaksimal mungkin pada hari-hari sebelumnya. Oleh itulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa sangat penting bagi seorang public speaker atau seseorang yang akan berretorika untuk latihan terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman coba latihan dulu, kemudian ketika rasa gugup itu muncul di atas panggung, teman-teman bisa menarik nafas. Dan lakukan afirmasi positif juga, yakinlah bahwa kalian pasti memberikan yang terbaik. Ya, itu kalau dari saya teman-teman semua, silahkan dimulai dulu untuk persiapannya. Jangan pernah ragu untuk mencoba, jangan menganggap bahwa kalian itu tidak bisa, tapi yakinlah bahwa kalian pasti bisa. Dan bagi seorang yang akan berkecimpung di dunia retorika, yang akan melakukan retorika, bagi saya yang paling penting adalah practice, practice, dan practice. Teruslah praktek, teruslah mencoba, dan jangan lupa untuk latihan nanti dalam prosesnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan teknis retorika untuk persiapan kalian dalam ujian akhir semester nanti. Kita akan bertemu lagi pada ujian akhir semester. Terima kasih dan sampai jumpa.